Bagaimana Prabowo Subianto, presiden terpilih kita pada saat bertugas di Timor Timur? Kan Pak Prabowo sekarang usia 72 ya, berarti lebih senior ya? Setahu saya lebih senior 2 tahun. Lebih senior 2 tahun. Saya lulus 76, beliau 74. 74, bareng Pak Safri Samsudin ya. Ya. Nah, gimana tuh? Duluan siapa yang masuk ke sana? Duluan Mas Suryo Pak kan? Prabowo dong. Oh, Pak Prabowo? Oh, berarti 76 Desember, terus Pak Prabowo masuk sebelum Mas Suryo? Iya kan, beliau lulus 76. Nah, lulus 74. 76 Desember ada tim-tim. Dia udah tentara kan, saya masih taruna. Nah, baru begitu lulus ke sana. Semuanya pada saat itu kayak gitu, dikirim ke sana begitu lulus? Kalau listing saya ya, sebagian besar ya. Jadi battle inilah ya, kayak pengalaman tempur pertama ya, gitu ya? sekolah KKN. Kayak KKN. Waktu jadi, taruna pun kami ke sana juga gitu. Jadi Pak Prabowo di sana seperti apa? Ya, kalau saya ngomong bener kadang-kadang ini udah bukan pilpres ya. Ya setahu saya dia jagoan aja. Jagoan? Seperti apa jagoannya? Ya jagoan dia sebagai militer. Dia tidak pernah kalah dalam bertempur. Selalu sukses. Dan tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar profesional ya sama dia. Ingat dia pasukan khusus tuh. Kopassus ya? Kopassus, jadi artinya semua terukur dia kerjanya. Jadi semua isu saya tahu, saya terakhir tahu dan dalam tanda petik sama-sama tahun 83 kalau nggak salah. Yang katanya ada peristiwa keraras dan sebagainya, dia sama sekali tidak ada di situ. Tidak ada dan di lokasi itu ya? Di lokasi itu juga tidak, dan tugasnya juga bukan itu gitu loh. Kalau Kopassus kan tugasnya jelas, ini musuh habis selesai, habis apa. Tidak ada istilah yang macam-macam kayak film Perang Dunia Kedua dijejerkan kayak sekarang jalur Gaza, mungkin nggak ada itu. Apalagi ada Kopassus, dia ketangkep katanya dipotong kemaluannya. Iya. Mana? Nah, itu kan itu yang tersebar selama ini, dan kali ini saya rasa kita dapat narasumber yang bisa menceritakan. Kan Pak Prabowo tuh salah satu isunya yang benar bahwa di sana ditangkap, kemudian bagian fisiknya kemudian dimutilasi gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya waktu itu kan dia baru nikah ya. Baru nikah, banyak menantunya presiden, terus tugas ke tim-tim. Yang namanya maaf saya pakai bahasa kasar aja lah. Atasan banyak ngolor kan. Jadi mana posisi dia selalu ditanya. Supaya dia kalau ada apa-apa takut dimarahan gitu ya. Jadi dia atasan tuh jadi dia suruh lapor, posisimu di mana? Lama-lama kan sebel, udah matiin semua radio. Nah, jadi sampai pada panik semua bla-blanya. Nah, itulah muncul seperti itu. Tapi yang namanya Kopassus sampai sekarang kan motonya masih dipakai. Lebih baik pulang nama daripada pulang hina. Jadi nggak ada Kopassus ketangkap itu. Dia lebih bagus mati, apalagi dipotong terus masih mau balik. Saya nggak ngerti yang bikin isu tuh otaknya di mana. Lebih parah lagi tuh yang percaya sama isu itu. Tapi kan dia selalu dikelilingi oleh timnya kan? Iya, makanya mana mungkin kan? Mungkin nggak bahwa isu itu dibikin oleh orang yang justru ada bareng-bareng sama timnya? Nggak? Justru enggak lah. Justru orang yang tadi mungkin dibingungkan atau mungkin saya tidak yakin suka mungkin ya. Yang jelas karena tidak kan suka. di ABRI pada saat itu ada faksi juga ya, harus diakui kan. Banyak yang cemburu juga sama Prabowo Subianto yang dianggap karirnya cepat sebagai mantu presiden ya. Betul. Nah, banyak juga yang nggak suka kan ya. Kadang-kadang keberhasilan seseorang dianggap kegagalan orang lain kan. Nah itu yang terjadi, dia seperti itu. Ketika dia makin kuat, berusaha jatuhkan dengan isu seperti itu. Gitu. Untuk saya yang ngarang cerita hebat, yang percaya yang naif. Nggak ada ceritanya pasukan yang katanya ketembak apa segala macam itu sampai kemudian membuat Pak Prabowo jalannya jadi agak itu, ada nggak kejadian seperti itu saat kan, penugasan di Timur? Karena terjun aja deh. Terjun? Terjun terus? Dan latihan dan sebagainya. Pokoknya intinya bukan di Timur. Bukan Timur, oke. Jadi sebagai seorang prajurit Kopassus, sepengetahuan Mas Suryo, Pak Prabowo tuh berhasil melakukan misinya di Selatan. Iya, istilahnya tidak pernah kalah bertempur. Tidak pernah kalah bertempur. Dan selalu sesuai dengan perintah operasi, dan terlalu banyak senior dia Kopassus yang dibantu dia gitu. Yang belakangan terus malah menjelekkan dia. Dibantu fisik, maksudnya dia ada yang ketembak badannya, dia ambil, dia banget semuanya.
Karena dia kan, bayanginnya sekarang masih menggebu-gebu gitu, apalagi dulu kan. Jadi kalau itu nggak ada di kamus dia untuk, dan dia didikan luar negeri loh. Sifat-sifat itu kan jauh ya, setahu saya itu. Sifat ketidakjantanan, tidak satria itu jauh banget gitu. Nggak ada di dia.